Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, lebih mulia mana antara seorang tuan majikan dibandingkan dengan budak atau pembantunya? Tentunya semua kita sepakat akan menjawab, dalam pandangan manusia pasti tuan dan majikan jauh lebih mulia daripada budak dan pembantunya. Dalam pandangan Allah bisa saja itu berbeda. Dikisahkan bahwa Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau berdakwah ke kota Taif dan ditolak oleh warganya, bahkan diusir dengan sangat kasar dan dilempari dengan batu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian beristirahat di kebun kurma milik dua orang bersaudara, yaitu Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Utbah dan Syaibah ini sebagai tuan dan majikan mempunyai seorang budak yang namanya Addas. Kemudian karena Utbah dan Syaibah memperhatikan Nabi kelihatan sedang kecapean, maka memerintahkan kepada budaknya yang bernama Addas untuk memberikan setangkai buah anggur, diberikan pada Nabi Muhammad SAW. Maka sang budak Addas ini melaksanakan perintah dari majikannya membawakan setangkai anggur kepada Nabi. Ketika Nabi menerima setangkai anggur itu, kemudian Nabi mengambil satu buah anggur dan sebelum memakannya beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan itu didengarkan langsung oleh budak Addas. Maka seketika budak Addas pun bertanya, "Wahai Tuan, bacaan apa yang barusan Tuan baca? Kami di sini belum pernah mendengar bacaan seperti itu." Maka Nabi menjawab, "Ini adalah bacaan Bismillah, yang artinya dengan nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang." Kemudian Nabi balik bertanya, "Wahai sahabat, wahai teman, engkau berasal dari mana?" Dijawab oleh budak Addas, "Saya dari negeri Ninawa." Dan Nabi pun menjelaskan, dari negeri Ninawa itu adalah asal dari Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Addas pun bertanya lagi, "Apa yang kau kenal tentang Yunus bin Matta?" Maka Nabi menjawab, "Yunus bin Matta adalah saudara saya. Beliau Nabi utusan Allah, saya juga Nabi utusan Allah." Seketika itu sang budak Addas ini kemudian langsung mendekati Nabi, mencium tangan, kepala dan bahkan kaki Nabi dan menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai adanya Allah dan Nabi sebagai Rasul utusan Allah. Maka dalam hal ini seorang budak karena beriman langsung kepada Nabi Muhammad SAW, dia dalam pandangan Allah jauh lebih mulia daripada dua orang majikannya, yaitu Utbah dan Syaibah, yang dalam kisah ini majikannya tidak ikut beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita semuanya semakin sadar dan paham, hanya Allah yang bisa memberikan hidayah, petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Yudkhilu may yasha'u fi rahmatihi. Allah akan memasukkan siapa yang dikehendaki ke dalam rahmatnya, termasuk memasukkan budak Addas tadi ke dalam rahmatnya Allah, sehingga dia beriman langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Betapa butuhnya kita semua, wahai sahabat, untuk selalu mendapatkan rahmat, karunia, hidayah dan petunjuk terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.